Kalau berbicara untuk advokasi terkait dengan izin pendirian rumah ibadah, tentu orang muda saja tidak cukup. Pasti ada pelibatan dari unsur stakeholdernya yang berada di sekitar wilayah-wilayah yang terjadi konflik. Nah, ini yang kemudian kita dorong untuk ada advokasi bersama atau diskusi-diskusi, bisa juga terkait dengan semacam kayak workshop, penguatan kapasitasnya sendiri, maupun dengan FGD. Teman-teman kompak, jumpa lagi bersama Beta Reti Benu dalam podcast Orang Muda Lintas Agama Kota Kupang. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yang pastinya Beta sangat senang karena hari ini Beta ditemani satu tamu yang sangat cantik, yang pasti cantiknya tidak mengalahkan saya karena memang kami sama-sama perempuan, jadi semua cantik. Nah, teman-teman semua, untuk mengenal lebih dalam sosok wanita yang ada di sebelah kiri saya ini, nanti saya berikan kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari asal lembaga apa nanti kita akan dengarkan. Silahkan Mama yang cantik. Terima kasih. Halo teman-teman kompak, teman-teman pemuda lintas agama yang ada di NTT maupun di luar NTT. Salam jumpa, saya Lola Fernandes. Saat ini saya aktif di komunitas Peacemaker Perbatasan Kabupaten Belu yang berada di Antambua. Jadi Kompas itu adalah salah satu tempat atau wadah yang menaungi orang muda dari berbagai macam latar belakang keberagaman. Oke, keren ya. Jadi Mama Lola ini dari komunitas perbatasan, sedangkan kalau Kompak tuh ada di Kupang, komunitas Peacemaker yang ada di Kupang. Nah, kalau Mama Lola ini dari komunitas Peacemaker Perbatasan. Jadi teman-teman gampang untuk mengakses, ada Facebook, Instagram, YouTube, jadi teman-teman bisa mengakses itu. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Mama Beta mau dong Mama sharing, kasih teman-teman Kompak yang ada dimanapun dan juga teman-teman Kompas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira sekarang itu Kompas itu apa sih kerja-kerjanya? Terus Kompas juga terlibat dalam hal-hal apa saja sejauh ini, sejak ada Kompas mulai aktivitas sampai dengan saat ini. Mungkin Mama bisa cerita-cerita ke kita, 1 jam cukup lah. Oke, baik Reti, makasih. Jadi Kompas ini tadi di awal perkenalan bahwa satu tempat atau wadah komunitas pemuda-pemuda lintas agama yang ada di kota perbatasan Indonesia Timor Leste, digagas waktu itu oleh Yayasan Cis Timor untuk menghadirkan Kompas sebagai bentuk untuk anak-anak muda lintas agama yang ada di Belu ini memiliki satu komunitas untuk berkonsentrasi di isu keberagaman. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang keberagaman, Kompas sendiri terlibat dalam banyak aktivitas yang ada di sana, baik untuk penguatan kapasitas atau untuk kampanye secara online, offline. Isunya masih tetap terkait dengan keberagaman, toleransi, dan juga advokasi masalah toleransi yang nampak atau maupun yang tidak begitu. Oke, nah dari yang Mama Lola cerita kasih kita tuh sejauh ini perkembangan atau yang Mama mereka advokasi itu kira-kira sejauh ini ada perkembangan apa, atau lewat kampanye-kampanye yang Mama mereka lakukan di komunitas sana tuh kira-kira perkembangan sampai sejauh ini mungkin diceritakan sedikit. Iya, advokasi kita itu advokasi terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Itu ada 2 rumah ibadah yang sedang kita advokasi. Yang satunya ada di Desa Bijeli di TTU, dan yang satunya ada di wilayah Toro, lingkungan Toro di Atambua. Nah, ini teman-teman Kompas aktif terlibat di dalam untuk bagaimana kita duduk dan berdiskusi bersama, mencari pemahaman terkait dengan izin-izin pendirian rumah ibadah yang kita rasa akhir-akhir ini menjadi sebenarnya, kalau tujuannya mungkin ya, pemerintah menyediakan aturan itu untuk supaya orang bisa
membangun rumah ibadah, tapi ketika dipraktekkan di lapangan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini menjadi sulit di teman-teman yang minoritas, begitu Kak Reti. Oke, jadi berarti sekarang titik persoalannya adalah karena di Atambua mayoritasnya itu ada agama tertentu, terus yang mau mendirikan ibadah yang minoritas akhirnya dipersulit pembangunannya, mungkin begitu kok Mama? Iya, karena di dalam peraturan itu kan kita harus mengantongi izin, ada 90 pengguna tempat ibadah yang mau didirikan dan 60 orang di sekitaran tempat ibadah yang akan didirikan untuk memberikan izin. Nah, mungkin ada pemahaman-pemahaman orang tertentu yang sebenarnya mengizinkan saja, tetapi kita juga kenapa aktif di kampanye media, karena hal itu untuk secara tidak langsung kayak menyadarkan orang muda begitu. Apa sih yang harus diributkan terkait dengan mendirikan rumah ibadah? Seperti itu. Oke, jadi Mama Beta mau tanya kira-kira keterlibatan orang muda di dalam komunitas ini dan juga saat mama-mama mereka melakukan advokasi dan lain sebagainya, termasuk salah satu diantaranya adalah kampanye, peran orang muda itu yang ada di Kabupaten Belu tersendiri itu kira-kira perannya mereka seperti apa, Mama? Jadi kalau peran orang muda sendiri, jadi orang muda yang di Kompas ini kan ada dari remaja masjid, ada dari pemuda di Gereja Gemit, ada dari OMK, lalu ada dari kita memang di Atambua kesulitan untuk yang dari Hindu kita sangat kesulitan untuk bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita. Pelibatan mereka adalah untuk yang pemuda remaja masjid ini, dia kebetulan ada di 2 wilayah kelurahan keberagaman yang waktu itu bersama-sama dengan Kompas kita bersama untuk mendorong lahirnya 2 kelurahan keberagaman, yaitu Kelurahan Bardao dan Kelurahan Berafu. Ini ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu, yang mana kita melihat bahwa 2 kelurahan ini tidak hanya beragam soal etnis, suku, tetapi di 2 sekolah di 2 kelurahan ini itu juga ada sekolah-sekolah dengan kayak yayasan begitu ya, tertentu terkait dengan ajaran agama begitu. Sekolah yang beryayasan agama, berlatar belakang agama. Nah, kita melihat bahwa ketika orang muda ini dilibatkan, semakin banyak orang muda berbaur, misalnya dengan kegiatan di Remas seperti Idul Adha, kita pelibatan untuk teman-teman lintas agama ini hadir untuk membantu proses lancar pembagian hewan kurban, ataupun membantu terakhir di yang kayak prepare untuk menjaga keamanan, ketertiban. Nah, ini kita melihat bahwa ketika pemuda-pemuda ini terlibat, mereka akan merasa memiliki keberagaman itu, akan merasa mempunyai makna begitu untuk saling dukung dalam isu-isu keberagaman. Seperti itu. Mama Luna, kalau boleh tahu ini sejak kapan adanya ini kelurahan keberagaman di 2 kelurahan ini? Kelurahan keberagaman ini di-launching oleh Bupati Belu, mantan Bupati Belu pada periode tahun 2022. 2022 itu kita launching Kelurahan Keberagaman, dan sekarang pemuda-pemuda keberagaman ini kemudian oleh Kelurahan Bardao diinisiasi untuk terbentuk dalam Karang Taruna. Seperti itu. Berarti dari adanya 2 kelurahan keberagaman ini kita bisa melihat bahwa memang di Atambua itu sudah ada keberagamannya, itu sudah sangat komplit, sudah banyak. Hanya untuk izin pendirian rumah ibadahnya itu yang mungkin sulit, itu karena dipengaruhi oleh berbagai unsur, bukan dari hanya satu unsur, begitu kok Mama? Iya, jadi kalau berbicara untuk advokasi terkait dengan izin pendirian rumah ibadah, tentu orang muda saja tidak cukup. Pasti ada pelibatan dari unsur stakeholdernya, dari masyarakat-masyarakat atau yang berada di sekitar wilayah-wilayah yang terjadi konflik ya, mau kita bilang seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita
dorong untuk ada advokasi bersama atau diskusi-diskusi, bisa juga terkait dengan semacam kayak workshop, penguatan kapasitasnya sendiri, maupun dengan FGD. Wah, keren ya. Pokoknya kerja-kerja yang teman-teman di Kompas sudah lakukan. Itu Mama, jadi dari tadi Mama sudah cerita bagaimana perjalanan Kompas, kerja-kerja Kompas. Sekarang Mama, kira-kira yang menjadi hambatan yang paling dekat dengan Mama mereka saat melakukan advokasi, kampanye dan lain sebagainya, itu yang paling dekat itu kira-kira apa hambatannya begitu Mama? Kalau hambatan ini saya baginya menjadi dua. Ada hambatan dari diri saya sendiri, juga ada hambatan dari luar. Kalau dari diri saya sendiri, hambatannya itu adalah masih saya ketika melakukan advokasi, misalnya saya mayoritas, sebagai orang yang mayoritas di wilayah Belu, mengadvokasi teman-teman yang minoritas, kadang-kadang ada beban tersendiri ketika kita mau bertemu dengan misalnya pemimpin agama, tokoh agama, kemudian pasti kita akan ditanya, lu kenapa? Lu buat apa di sini? Gitu, kadang-kadang ada seperti itu, dan itu meresahkan sebenarnya untuk saya. Mungkin kalau menurut saya pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu ada. Nah, saya merasa itu sebagai hambatan karena kadang-kadang saya lemah begitu. Jadi kayak kadang-kadang hilang akal begitu kalau sudah ditanya begitu. Aduh, apa sih ini? Gitu. Kalau dari luar pasti banyak terkait dengan pemahaman sendiri. Bagaimana orang masih menganggap bahwa ketika saya mayoritas saya raja. Ya, seperti itu, Kak. Oke, wah keren nih Mama Lola cerita-cerita untuk ketong pada kesempatan kali ini. Nah, Mama sesuai dengan cerita yang sudah Mama sampaikan dan juga kendala yang Mama mereka hadapi bersama dengan komunitas. Sekarang kira-kira Mama punya harapan, terus pesan yang walaupun kerja-kerja Mama mereka ada hambatan, tapi Mama mereka tetap mau untuk bekerja untuk isu-isu yang sudah Mama melakukan. Harapan ke depan dan juga pesan kira-kira Mama Lola mau sampaikan apa untuk teman-teman Kompak dan juga teman-teman Kompas yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang keberagaman, apalagi kami mengadvokasi izin-izin pendirian rumah ibadah, kadang-kadang ada kejenuhan, ada titik yang perlu seperti sudah biar sudah. Tetapi kembali lagi mengingat bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk membenci ataupun memusuhi orang lain karena dia tidak sama dengan kita. Karena misalnya kayak yang pendirian rumah ibadah sendiri, mungkin kita bisa dilarang untuk membangun rumah ibadah. Tapi percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam hati. Kita bawa kemana-mana. Tidak perlu tempat ibadah. Mungkin ini untuk yang teman-teman yang sedang mengalami hambatan dalam pendirian rumah ibadah. Jadi buat saya agama Tuhan itu ada di dalam hati. Ketika kamu berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu, gitu. Tapi orang akan melihat apa yang kamu buat. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih banyak Mama Lola. Dan untuk teman-teman Kompak dan juga teman-teman Kompas yang ada dimanapun kalian berada, ini ada dua pesan atau dua kalimat yang penting yang beta mau bagikan lagi kepada kita semua. Itu ada dua dari Mama Lola, dari tadi yang Mama bilang yang bisa beta simpulkan itu. Yang pertama itu adalah tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk membenci. Terus yang kedua adalah Tuhan itu ada di hati. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih banyak Mama Lola. Dan untuk teman-teman semua, sampai ketemu di lain kesempatan. Mama dah dulu. Dah.